Assalamualaikum anak Indonesia dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan Bu Hanin dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, pernahkah kalian menonton sebuah vlog tentang perjalanan, review makanan ataupun room tour? Nah, ketiga hal itu merupakan contoh teks deskripsi yang disajikan secara lisan. Lalu, bagaimana ya cara menyajikan teks deskripsi secara lisan maupun tulisan sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi? Mari kita belajar dalam program belajar kelas Bu Hanin. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama menyajikan teks deskripsi secara tulisan maupun lisan. Mari kita mulai belajar dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kompetensi dasar yang akan kita kuasai kali ini yaitu KD 4.2 dengan tujuan pembelajaran yaitu setelah menyimak video pembelajaran ini, peserta didik dapat merencanakan penulisan teks deskripsi dan juga menyajikan teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaidah penggunaan kata kalimat tanda baca atau ejaan secara tulisan maupun lisan. Anak-anak, tentunya kalian pernah menonton atau menyimak video vlog dari YouTuber kesayangan kalian, bukan? Atau kalian juga sudah pernah menyimak video room tour dan juga review makanan. Nah, ketiga hal ini merupakan contoh penyajian teks deskripsi secara lisan loh. Lalu bagaimana ya caranya menyajikan teks deskripsi secara tulisan maupun lisan dengan memperhatikan struktur teks deskripsi tersebut? Baik, kita akan belajar dimulai dengan cara menyajikan teks deskripsi secara tulisan. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama yaitu tentukan subjek yang akan dideskripsikan dan buat judulnya. Misalnya, sekolah baruku, keindahan tersembunyi di Teluk Kiluan, atau Sasando, alat musik kekayaan negeriku. Setelah itu, langkah keduanya, buat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Misalnya ketika kita mengambil judul Teluk Kiluan, maka struktur yang pertama identifikasi, kita akan menggambarkan lokasi Teluk Kiluan itu sendiri dan gambaran-gambaran umumnya, bisa jadi sejarahnya atau juga hal-hal lain yang berkaitan dengan hal-hal umum tentang Teluk Kiluan. Selanjutnya, struktur keduanya deskripsi bagian. Kita akan memerincikan Teluk Kiluan ini secara lebih rinci, lebih detail ya. Jadi Teluk Kiluan kita gambarkan ada apa di sana, ada lumba-lumba. Lanjut lagi, ternyata di Teluk Kiluan bukan hanya ada lumba-lumba dan laut Teluk Kiluannya saja. Ternyata juga ada Pulau Kelapa dan Laguna Gayau, serta di sisi lain Teluk Kiluan juga ada Pantai Gigi Hiunya. Selanjutnya, struktur yang terakhir adalah simpulan atau pesan. Kita akan menuliskan kesimpulan bahwa Teluk Kiluan ini adalah surga tersembunyi di Lampung Selatan. Baik, setelah menuliskan kerangka bagian-bagian dari teks deskripsi itu, langkah ketiga adalah mencari data. Jadi, carilah data dari subjek yang ditulis. Data dicari dengan cara mengamati subjek yang akan dideskripsikan. Biasanya, ketika kita menuliskan teks deskripsi itu kita harus memperkuat dengan data dan fakta yang ada. Misal di sini hal yang dideskripsikan, lokasi objeknya setelah kita mengamati langsung ternyata lokasi objeknya ada di Kabupaten Sanggamus, Lampung Selatan. Lalu cara menuju lokasinya ternyata 3 jam perjalanan darat dari Tanjung Karang. Ibu kotanya Lampung ya di Bandar Lampung. Selanjutnya ada anggota bagian-bagian objek yaitu Teluk Kiluan, Pulau Kelapa, Laguna Gayau, dan Pantai Gigi Hiu. Nanti barulah kita tuliskan kalimat-kalimatnya. Lalu langkah keempat yaitu
Tatalah kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka teks dan tanggapan deskriptif, yaitu identifikasi, paragraf deskripsi bagian 1, deskripsi bagian 2, kalau ada 2 paragraf bahkan bisa sampai 4 ya, dan paragraf penutupnya berupa kesimpulan atau pesan. Selanjutnya ada lagi langkah kelima, perincilah objek atau suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Pembaca yang tidak mengalami langsung seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang kamu deskripsikan. Gunakan variasi kata secara menarik. Nah anak-anak, jadi setelah kalian menuliskan teks deskripsi itu bisa disajikan secara lisan. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita menyajikan teks deskripsi secara lisan, yaitu yang pertama, pahami subjek yang akan dideskripsikan. Kedua, hindari kata atau kalimat kasar ketika menyampaikan deskripsi. Ketiga, hindari kalimat yang bersifat subjektif, menyerang pribadi orang lain dan menjatuhkan hal yang dideskripsikan. Keempat, hindari unsur sara. Kelima, gunakan kalimat yang mudah dipahami. Dan keenam, sampaikan deskripsi subjek secara runtut sesuai strukturnya. Baik anak-anak, kita akan langsung belajar menulis teks deskripsi. Nah, di sini sesuai dengan judulnya dan kerangka bagian-bagian yang sudah kita buat, kita menuliskan keindahan tersembunyi di Teluk Kiluan. Kita tuliskan dulu Teluk Kiluan itu ada di mana, objeknya dan gambaran-gambaran umumnya di bagian identifikasi paragraf pertama. Selanjutnya kita sudah masuk ke bagian kedua, deskripsi bagian. Kita tuliskan bagian-bagiannya. Teluk Kiluan itu seperti apa? Ada apa saja di sana? Di paragraf kedua juga kita tuliskan selain ada lumba-lumba, habitat lumba-lumba, di sana juga ternyata ada Pulau Kelapa yang bisa kita singgahi karena Pulau Kelapa ini ternyata terdapat di tengah-tengah Laut Kiluan, dan juga ada Laguna Gayau serta juga ada Pantai Gigi Hiu. Lalu terakhir kita tulislah kesimpulan dan kesannya. Baik anak-anak, menyajikan teks deskripsi secara tulisan maupun lisan mudah bukan? Jika di video ini Bu Hanin sudah memberikan contoh menyajikan teks deskripsi secara tulisan, maka di video selanjutnya Bu Hanin akan memberikan kalian contoh menyajikan teks deskripsi secara lisan. Simak terus penjelasannya. Membacalah maka kau akan mengenal dunia, dan menulislah maka kau akan dikenal dunia. Terima kasih, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.